Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCJ di dalam catatan peziarah. Di dalam hidup penting yang namanya mau berbagi, mau menghargai dengan apa yang kita miliki. Bukan menuntut tetapi memberi apa yang bisa kita beri. Bukan menghakimi dan memasukkan diri di dalam pencobaan, tetapi mencoba untuk menghayati apa yang menjadi dasar atas iman kita. Sebelum kita mulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala berkat dan rahmat di dalam misteri Paskah. Engkau telah mengajarkan kepada kami pentingnya untuk rela berkorban dan berbagi demi sesama kami. Dan bantulah kami ya Bapa, agar kami sungguh dapat memiliki pribadi yang berhati di dalam masa sulit ini. Dan semoga rahmat dan kasih-Mu selalu melimpah atas kita semua. Dan semoga kami sungguh dapat menjadi kabar sukacita bagi kami dan juga sesama kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Di dalam bacaan pertama di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana jemaat berdana menghidupi iman mereka. Bagaimana mereka saling tolong-menolong agar mereka menjadi komunitas yang kuat, baik dalam komunitas doa maupun di dalam hidup bermasyarakat. Saudari-saudaraku yang terkasih, ini adalah saatnya untuk berbagi apa yang kita punya. Bukan hanya sekedar berkomentar, tetapi bagaimana kita belajar memberi dari apa yang kita miliki. Hari ini bukan waktunya untuk diskusi bahwa ini adalah uang papa, ini uang mama, ini uang saya. Tetapi sebagai satu keluarga, mari kita belajar mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi hal terpenting untuk keperluan bersama di dalam keluarga. Saat ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memupuk iman kita di tengah penderitaan COVID-19. COVID-19 tidak membuat gereja takut. Dengan kita melarang untuk pergi merayakan Ekaristi di gereja, bukan berarti gereja takut. Karena gereja hidup justru dimulai dari keluarga-keluarga. Saya sangat senang mendengarkan sharing dari umat paroki Santa Odilia yang mengatakan dengan COVID-19 kami menjadi rajin berdoa. Kami menjadi sering berkumpul bersama keluarga, berdoa bersama. Inilah sisi positif yang mungkin kita lupakan selama ini. Cikal bakal gereja yang hidup dimulai dari komunitas yang pertama. Dan komunitas yang pertama adalah keluarga. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Yohanes, jelas dikatakan oleh Yesus, angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu kemana ia akan pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Artinya bagaimana? Iman kita bukan hanya sebatas gereja. Iman kita bukan hanya sebatas berkumpul bersama. Iman kita bukan sebatas merayakan Ekaristi di gereja bersama. Apakah Ekaristi tidak penting? Gereja tidak pernah bilang seperti itu. Gereja mengatakan gereja yang hidup ialah dimulai dari keluarga. Ekaristi menjadi puncak kehidupan rohani orang Katolik, orang Kristiani. Artinya apa? Apakah dengan misa live streaming itu menggantikan perayaan Ekaristi sendiri? Tidak. Itu hanya untuk menjawab kerinduan orang-orang yang ingin merayakan Ekaristi. Mari kita belajar dari mereka yang ada di stasi pelosok, lingkungan pelosok.
yang romonya datang setahun sekali, yang romonya datang mungkin 2 tahun sekali, hanya saat Paskah atau saat Natal. Apa yang mau dikatakan? Iman bukan melulu soal perayaan. Iman bukan melulu soal kita hadir memberikan diri untuk membuat Tuhan dicobai. Kalau kita menantang, berarti kita tidak menjalankan sabda Tuhan. Jelas dikatakan di dalam kitab suci, apa yang menjadi hak Allah berikanlah kepada Allah, dan apa yang menjadi hak kaisar berikanlah kepada kaisar. Artinya bagaimana? Negara meminta kita untuk tetap tinggal di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap di rumah dan tidak mudik. Kita ikuti. Inilah salah satu cara. Ini adalah salah satu kita menghidupi apa yang kita imani. Semoga dengan peristiwa Paskah menjadikan kita sadar. Gereja tidak takut dengan COVID-19, tetapi gereja peduli untuk keselamatan bersama. Iman yang benar itu menyelamatkan, bukan mematikan. Iman yang benar itu membawa orang pada keadaan aman dan bahagia, dan bukan pada kematian. Kalau kita memaksakan untuk berkumpul bersama, membuat kumpulan rame-rame, itu tandanya kita justru tidak peduli kepada rencana Allah, yakni untuk keselamatan yang menghidupkan. Malah justru perayaan kita akan membawa kematian karena mengabaikan apa yang menjadi bahaya. Justru kita memasukkan diri ke dalam pencobaan. Peristiwa di mana banyak orang mengkritik gereja takut. Jujur, secara pribadi saya mengatakan gereja tidak pernah takut. Gereja peduli demi keselamatan. Karena iman bukan hanya diukur dari orang pergi ke gereja, dari orang yang merayakan bersama-sama, tetapi bagaimana gereja itu hidup, yang dibawa pulang ke rumah dan menghadirkan Tuhan di rumah di dalam karya dan aktivitas mereka. Apakah pergi ke gereja tidak penting untuk merayakan Ekaristi? Penting, tetapi bukan saat COVID-19. Saat semuanya sudah beres, semuanya sudah teratasi, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas karya penyelamatan melalui sesama kita yang ada di garda paling depan. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita menghayati betul dalam perayaan Paskah, misteri Paskah di dalam Trihari Suci, kita akan paham betul kenapa Yesus tidak mau menentang hukum. Dia mau mengajarkan kepada kita, orang beriman mesti taat pada hukum. Dia mengatakan kepada muridnya Petrus, Petrus, sarungkanlah pedangmu. Dan apa yang dibuat oleh Yesus? Dia menyembuhkan serdadu itu. Sebenarnya jika Yesus mau, bisa. Ketika dia mengatakan, akulah dia, dan terjatuhlah mereka para prajurit itu. Sebenarnya hanya dengan satu kata saja Yesus sudah bisa mengalahkan para prajurit yang akan menangkap Yesus. Kenapa Yesus tidak mau melakukan itu? Karena Yesus taat pada kehendak Allah. Semoga sharing iman ini membantu kita untuk mengerti kenapa gereja Indonesia memutuskan untuk mengadakan live streaming misa Ekaristi dan tidak menciptakan kerumunan jemaat di dalam gereja Katolik. Karena kita peduli, karena iman yang benar selalu membawa keselamatan dan bukan kematian. Iman yang benar bukan membawa kesombongan, bukan mencobai Tuhan, tetapi bagaimana beriman kita peduli memanusiakan manusia lebih manusiawi. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, Gereja Katolik tidak pernah takut dengan COVID-19. Gereja Katolik justru melawan dengan tetap tinggal di rumah, dengan tetap berdoa di rumah, menghadirkan Tuhan di dalam rumah kita dan menjadikan rumah sebagai rumah rekonsiliasi. Selamat beraktivitas,
Tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, dan jangan mudik. Gereja tidak pernah takut karena Tuhan akan menyertai kita. Karena gereja yakin dengan iman yang benar, Tuhan pun akan membebaskan kita. Karena penderitaan menjadikan kita dewasa, maka marilah kita bijaksana di dalam iman kita. Amin.